Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan Besti Talk, Best Data for Best Strategi. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik terkait dengan sensus ekonomi tahun 2026. Salah satu sensus besar yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik adalah sensus ekonomi. Sensus ekonomi akan dilaksanakan di setiap tahun berakhiran 6, seperti 2006, 2016, dan 2026. Hari ini kita akan membahas terkait dengan topik SE dan akan ditemani dengan tamu spesial kita, yaitu ada Ibu Ice selaku Kepala BPS Provinsi Maluku. Halo Ibu. Halo Ane. Bu, kira-kira gimana nih kabarnya Ibu? Kabar baik, sehat. Ya, puji Tuhan ya Ibu ya. Terima kasih Ibu sudah berkunjung kembali lagi di BPS Kabupaten Kepulauan Aru untuk yang kedua ya Ibu ya? Ya. Oke Ibu, kita akan bahas terkait dengan sensus ekonomi ini Ibu. Ya. Kalau BPS kan menyediakan 3 sensus besar ya Ibu ya, seperti ada ST, SP, dan SE. Ya. Kira-kira Ibu secara singkat apa itu sensus ekonomi di tahun 2026 dan kira-kira apa tujuan dari sensus ekonomi itu Ibu? Ya, sensus ekonomi di tahun 2026 ini merupakan sensus yang kelima ya kalau nggak salah ya. Sensus yang kelima, jadi sesuai dengan amanat Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997 bahwa BPS melaksanakan sensus, ada sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi ya yang tadi disampaikan berakhiran dengan angka 6 ya. Jadi tujuan daripada sensus ekonomi itu sendiri menyediakan data dasar dari seluruh kegiatan ekonomi kecuali kegiatan pertanian ya, ada 3 lapangan usaha pertanian, ada untuk pemerintahan dan rumah tangga ya. Nah, kemudian sebagai landasan, jadi sensus ekonomi ini nanti akan digunakan sebagai landasan kebijakan ya dalam rangka penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional, terutama dalam menyediakan struktur ekonomi, kemudian karakteristik usaha baik di level nasional maupun di level regional, kemudian menyediakan juga ekonomi digital ya, apalagi era sekarang transformasi digital ini, mudah-mudahan dengan nanti sensus ekonomi tahun depan akan bisa kita merekam dan menyajikan ekonomi digital dan juga ada ekonomi lingkungan, kira-kira begitu ya. Oke Bu, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Kalau untuk sensus ekonomi terakhir dilakukan di tahun 2016 ya Ibu ya? Setuju. Kira-kira apa perbedaan dari tahun 2016 ke tahun 2026 ini Ibu? Ya, jadi setiap pelaksanaan sensus itu kita selalu melakukan review-review atau perubahan-perubahan konsep dan definisi juga terkait populasi yang akan kita datangi, misalnya karena ini kita mau sensus ekonomi, kita perlu ada batasan-batasan usaha. Jadi ada dari usaha kecil, usaha mikro, dan bahkan sampai usaha besar. Jadi nanti ada konsep-konsep definisi yang nanti akan membatasi atau menjelaskan responden atau usaha-usaha mana yang akan dikunjungi atau akan menjadi responden sensus ekonomi 2026 ini. Jadi bisa saja ada perbedaan ya dengan tahun 2016 ini kan sudah kurang lebih 10 tahun ya. Pasti perkembangan ekonomi, struktur ekonomi juga di bangsa kita juga akan berubah ya. Dulu orang tidak ada usaha-usaha yang digital, yang e-commerce ya. Sekarang tuh sudah berkembang luar biasa. Bahkan usaha-usaha yang mungkin 2016 tidak ada, tapi sekarang sudah ada ya. Jadi memang
pasti ada perbedaan-perbedaan itu. Jadi nanti kita akan lihat apakah struktur ekonomi di daerah kita atau di bangsa ini mengalami perubahan atau tidak. Jadi bisa saja terjadi pergeseran lapangan usaha ini ya. Jadi mungkin misalnya tadinya sektor perdagangan, kalau data kita menunjukkan di tahun 2016 itu sektor perdagangan paling tinggi, apakah terjadi pergeseran di tahun 2026 atau malah sektor perdagangan semakin tinggi, atau mungkin sektor lain ya, sektor industri atau sektor angkutan. Ini kan sudah muncul juga banyak angkutan-angkutan online ya, Gojek ya, Grab, dan banyak sekali jasa-jasa usaha yang berkembang bahkan di kota-kota besar. Kira-kira begitu. Berarti tadi tuh perbedaannya kita bisa lihat dari perubahan konsep. Betul, ya. Terus ada sektor-sektor perdagangan. Ya. Untuk mengikuti perbedaan itu atau untuk mengantisipasi perbedaan itu, kira-kira dari BPS Provinsi Maluku sendiri itu apa kira-kira untuk menghadapi tantangan SE-nya itu? Ya, jadi begini, kita tahu sendiri ya bahwa pelaksanaan sensus ekonomi ini sensus yang memang kalau kita banding dengan 2 sensus yang lain, ini karena pendekatan selain rumah tangga ada juga pendekatan establishment ya, usaha itu tidak mudah ya. Untuk kita ketemu pelaku-pelaku usaha itu ternyata tidak mudah ya. Jadi memang kita perlu mitigasi lebih awal, kita perlu mengatur strateginya supaya coverage daripada sensus ekonomi itu bisa maksimal ya. Ya kita berusaha kalau bisa coverage-nya 100% ya itu ya puji Tuhan alhamdulillah. Tapi di dalam perjalanan kan tidak semua juga responden dalam hal ini pelaku usaha bisa menerima petugas, tapi sejak dini kita sudah mesti antisipasi dengan membangun koordinasi, kolaborasi dengan semua pihak, baik stakeholders pemerintah maupun pihak-pihak swasta. Kita berkolaborasi, mungkin perlu visitasi, kunjungan, ya, melakukan pendekatan-pendekatan persuasif dengan mereka, lakukan FGD mungkin, kemudian kita juga ada membangun beberapa sistem aplikasi baik di provinsi maupun di kabupaten kota untuk menangkap perusahaan-perusahaan atau pelaku-pelaku usaha ini, baik pelaku usaha besar, menengah maupun kecil. Dengan kalau di provinsi itu kita punya aplikasi namanya Takira kali ya, itu untuk kita kalau kita jalan di suatu tempat tadi ya, seperti saya sama Pak Bupati kita pergi di Desa Namara, itu Namara ya, Desa Namara. Di sana ada beberapa usaha juga, kita langsung geotek. Jadi kita geotek supaya nanti ketika pada hari H, sensus ekonomi, kita sudah punya database, oh ternyata ada perusahaan industri, tadi misalnya industri terasi ya, ya di sini juga ada industri kopra ya, ada beberapa industri lainnya juga. Begitupun kalau kita di areal Dobo ini, kita jalan ada kios apa ya, kita bisa geotek ya, kita ke situ ke pasar ada beberapa toko, kita bisa supaya itu bisa jadi semacam persiapan untuk kita melakukan sensus ekonomi nanti di tahun depan, supaya coverage yang tadi saya bilang kita bisa capai 100% ya, itu bisa sangat membantu. Dan saya yakin juga teman-teman di BPS Kabupaten Aru, Kepulauan Aru sudah berproses juga ya untuk mengidentifikasi berbagai usaha-usaha baik kecil, mikro, sedang, dan bahkan usaha besar untuk mengantisipasi pelaksanaan sensus ekonomi tahun depan 2026. Kira-kira begitu.
Berarti untuk BPS provinsi sendiri sudah punya aplikasi ya Ibu? Iya, kita Menghadapi punya, iya, betul. Nah, untuk SE ini nanti respondennya itu kebanyakan usaha ya Ibu ya? Iya, jadi establishmentnya, jadi pelaku usaha ya, ada pelaku usaha yang tadi saya bilang usaha kecil, mikro, bahkan perseorangan saja juga bisa. Ya mungkin kayak pegawai kita atau pegawai-pegawai di pemerintah daerah, mereka punya usaha-usaha, ada jualan online atau apapun itu bisa akan ketangkap. Makanya ada tujuannya kita bisa dapat ekonomi digital seperti itu, jadi mudah-mudahan itu bisa terekam ya. Iya Ibu, karena kemungkinan besar respondennya adalah usaha Ibu ya. Berarti Betul, nanti betul. semisal kalau kita sebagai petugas mendata, kebanyakan para responden itu tidak memberikan jawabannya karena takut kenaikan pajak dan sebagainya Ibu ya. Ya. Bagaimana kira-kira dari BPS kita bisa meyakinkan masyarakat itu supaya memberikan data yang aktual sehingga data itu hanya digunakan untuk kegiatan statistik Ibu? Iya, jadi memang perlu juga kiat-kiat dari seorang petugas ya untuk menghadapi responden, harus dengan santun, dengan bijak menjelaskan tujuan dari pelaksanaan sensus ekonomi ini untuk apa saja supaya mereka juga jelas, dan kalau bisa juga memberikan data buat mereka bahwa misalnya kita punya data-data makro ya, kita sampaikan ini misalnya data pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Aru ya, per lapangan usaha, kemudian juga ada data-data yang lain ya. Nah, itu bisa memacu mereka bahwa bukan saja mereka yang memberikan data, tapi umpan balik ketika mereka kasih data, kita juga harus bisa memberikan, apalagi yang investor ya, dia juga butuh data. Ini Pak, data kita jumlah penduduk sekian, jumlah yang bekerja sekian, pertumbuhan ekonomi kita sekian. Nah, dengan data-data yang kita berikan itu bisa jadi semacam indikator atau wawasan buat mereka bagaimana mereka mau mengembangkan investasi mereka ke depan. Jangan cuman kita minta data saja, karena kan bisa saja si responden bukan saja investor atau apa, dia bilang ini BPS data-data melulu, kita dapatnya apa gitu ya, tapi mungkin kita ya buat semacam data strategis yang kecil ya, leaflet, bagi juga ke mereka bahwa ini loh datanya, dari data-data yang kita hasilkan nanti akan menghasilkan data seperti ini. Jadi saya harap mungkin kita buat seperti itu, kemudian juga menjelaskan tujuan sensus ini ya apa. Jadi tidak ada sangkut paut dengan pajak. Jadi data itu masuk, tidak kita rilis per by name by address perusahaan, kita data masuk berupa agregat, ya kita nggak tahu perusahaan A, perusahaan B, tapi itu masuk semua. Misalnya perusahaan itu bergerak di sektor perdagangan, ya kita akan lihat sektor perdagangan ini dia memberikan nilai tambah berapa sih terhadap struktur ekonomi di wilayah ini. Sektor industri ini berapa sih, sektor apa lagi itu kan di sini banyak investor-investor usaha-usaha cold storage ya. Nah, dari itu kita akan dapat informasi data berapa sih dari usaha ini yang memberikan nilai tambah terhadap ekonomi, struktur ekonomi di daerah itu sendiri. Jadi perlu penjelasan yang komprehensif juga kepada si responden ini, terutama responden-responden yang pelaku usaha yang besar ya. Kalau yang mikro kecil itu mereka memahami lah ya, tapi yang besar ini mereka agak mungkin tertutup, mereka agak hati-hati dalam memberikan data mereka, terutama data omset ya, data pendapatan dan data pengeluaran. Kira-kira begitu. Selanjutnya Ibu di sini, kira-kira untuk menghadapi SE nanti di tahun 2026, apa harapan dari BPS Provinsi bagi seluruh masyarakat di Maluku, Ibu? Iya, jadi kita sudah lakukan berbagai pendekatan ya, konsolidasi dengan semua pihak, terutama pemerintah daerah baik di level provinsi maupun kabupaten kota,
untuk memohon dukungan dari para pihak, dalam hal ini Pak Gubernur, Pak Bupati, Wali Kota, untuk mendukung ya kegiatan sensus ekonomi, menyuarakan kepada semua pelaku usaha untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi, menerima petugas sensus dan memberikan data apa adanya ya kepada petugas sensus. Dan harapan kita juga untuk semua masyarakat, mari sama-sama kita mencintai daerah kita ini, kita ingin daerah kita ini juga maju dibanding daerah-daerah lain. Mari kita berikan data yang benar ya sesuai dengan usaha yang ada pada kita, agar ketika BPS menghitung, merilis hasil daripada pelaksanaan sensus ekonomi ini betul-betul representatif, menggambarkan kondisi atau struktur ekonomi di baik di level nasional maupun di level regional. Ya, kira-kira begitu. Oke, Bu, untuk pertanyaan terakhir ya, Bu. Ya. Kira-kira kalau misalnya SE tahun 2026 berhasil dijalankan, apa saja dampak terbesar yang akan dirasakan oleh seluruh masyarakat, Ibu, dalam kesehari-harian? Ya, jadi begini, data yang kita hasilkan tadi kan saya bilang itu kan akan menghasilkan struktur ekonomi, karakteristik usaha ya, dan beberapa indikator lainnya. Dan sebetulnya ini juga bisa jadi isu-isu yang sangat menjawab, misalnya daya saing usaha, peta ekonomi menurut wilayah, berapa sih jumlah UMKM di daerah kita dan kontribusinya seperti apa. Kemudian juga ekonomi digital dan kan ada juga pertanyaan yang mungkin terkait bantuan usaha juga yang diberikannya. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang nanti disampaikan dalam sensus ekonomi ini, saya yakin akan memberikan dampak atau memberikan dasar perencanaan bagi pemerintah daerah di dalam melakukan perencanaan pembangunan ke depan. Karena kalau pemerintah daerah melakukan perencanaan ke depan tanpa data, misalnya di bidang ekonomi, nah ini juga akan menjadi masalah ya. Misalnya sebetulnya di Dobo ini atau di Kabupaten Kepulauan Riau ini, kan kalau kita melihat dari sisi struktur ekonomi ini kan paling memberikan andil terbesar atau kontribusi terbesar itu sektor pertanian dan perikanan ya, kurang lebih 58%. Nah dari situ kalau dari gambaran sensus ekonomi nanti, walaupun sisi pertaniannya tidak terekam, tapi hasil ikutan daripada perikanan ini kan ada cold storage, ada ikan yang memang diolah juga, kemudian perdagangan komoditi-komoditi laut itu ternyata prospeknya luar biasa ke depan. Nah ini jadi dasar buat pemerintah daerah melakukan program-program intervensi lagi ke depan supaya masyarakat kita juga kena dampak ya. Jadi mereka juga punya tingkat kesejahteraan juga semakin baik seperti itu. Ya, mungkin itu. Jadi sekali lagi closing statement dari saya, kami BPS memang ditunjuk pemerintah untuk melaksanakan sensus ekonomi ini. Kami sangat berharap dukungan dari semua pihak, terutama di Kabupaten Kepulauan Riau. Mari sama-sama kita mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Mari kita mencatat ekonomi Indonesia, mencatat ekonomi Maluku, dan mencatat ekonomi di Kepulauan Riau. Sekian, terima kasih. Ya, baik Ibu, terima kasih untuk sharing topik ini. Semoga SE tahun 2026 berhasil dijalankan dan amin. Dan sukses. Baik Ibu, itu saja ringkasan topik SE kita tahun 2026 di hari ini. Terima kasih Ibu sudah menjadi narasumber. Sama-sama.
Terima kasih telah bergabung dengan kami di Besti Talk. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you!